Sebelum melanjutkan dialog, kita akan sapa dulu pemirsa kami dari Jakarta. Ada Pak Lukman. Selamat malam, Pak Lukman. Selamat malam, Ibu. Silakan dengan pendapat Anda, Pak. Iya, kalau saya sih setuju aja pasal penistaan agama dihapuskan ya. Biar hukum rimba yang berlaku. Karena bagi Jadi saya sebenarnya Anda tidak setuju, Pak Lukman? Ya sebenarnya saya tidak setuju, cuma banyak yang memutarbalikkan fakta. Kalau saya melihat saudara Ahok ini ngomong bukan pada tempatnya, bukan masalah dia. Baik. Kami sudah dapat apa yang menjadi inti dari pendapat Anda, Mas Ismail. Silahkan. Buat saya, biar saja dihapus, nanti biar jadi hukum rimba yang berlaku. Ya, saya kira ini ekspresi yang harus kita hargai bahwa drama ini ya telah mengundang atau telah menampilkan wajah kita yang sesungguhnya, mana yang mendukung, mana yang menolak dan seterusnya. Tetapi sebenarnya juga kenapa kemudian ini mencabik-cabik banyak emosi orang, karena pertama, due process of law tidak dilalui di dalam kasus ini, sehingga kemudian orang berprotes semacam ini. Yang kedua adalah kuatnya desakan ini dan himpitannya dengan kepentingan politik pilkada. Yang ini kemudian menjadi sangat besar. Karena inilah dari 97 kasus yang kami monitor, inilah kasus terbesar yang menyita perhatian publik dan juga perhatian internasional. Nah, pada bagian akhir ini saya ingin juga menyampaikan terkait dengan apakah kemudian vonis ini berdampak pada situasi atau masa depan toleransi kita di Republik ini. Pertama harus saya katakan, review soal undang-undang PNPS dan ya yang kemudian diadopsi pasal 156 sudah terjadi sejak UPR di 5 tahun yang lalu ya. Jadi Dewan HAM PBB telah mengkaji dan juga memberikan sejumlah rekomendasi agar yang pada intinya undang-undang ini direvisi. Gitu ya, setidak-tidaknya direvisi gitu kan, karena itu tadi potensi-potensinya. Dan saya ingin katakan pula bahwa intervensi internasional itu bukan sama sekali merongrong kedaulatan Republik, karena di dalam negeri juga banyak yang juga bersuara serupa, bahwa kemudian suara di dalam negeri bertemu dengan suara internasional ya karena ada pengikat tadi, yakni universal values tadi, itu yang mengikatnya. Dan jangan lupa bahwa diplomasi politik internasional kita itu ada 3 modal utama diplomasi. Yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah negeri yang toleran, karena itu ini harus menjadi concern semua pihak, ya harus dijaga oleh semua pihak. Dan yang kedua berhasil memberantas terorisme, ya, ini juga modal diplomasi kita. Dan yang ketiga adalah negeri Muslim demokratik terbesar di dunia. 3 kapital politik inilah sebenarnya yang terus dijaga oleh pemerintah dalam rangka menjaga pergaulan internasional, dalam rangka tetap memperoleh tempat di panggung internasional ya, sehingga sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara dia menjadi berdikari, berdaulat dan seterusnya. Karena 3 kapital politik ini. Karena itu ayo kita jaga rame-rame, kita kawal bareng-bareng agar implikasi putusan yang semacam ini juga tidak menimbulkan intoleransi lanjutan, radikalisme lanjutan, karena 3 kapital itu adalah kekayaan kita. Pak Ihsan, apakah? Ya, saya kira ada beberapa catatan yang menurut hemat kami penting. Pertama, bahwa dengan hikmah dari putusan Pak Basuki ini tentu menjadi hikmah yang besar, berupa bahwa semua kita ya yang berbudaya, hukum dan beragama tentu harus menambah toleransi kita kepada kelompok dan beragama yang lain, karena Indonesia dibangun dengan keberagaman. Kemudian yang kedua, bahwa pejabat publik dan siapapun hati-hati di ruang publik dengan menggunakan berbagai macam spektrum, berbagai macam instrumen, karena bisa saja instrumen yang tersedia dengan mudah seperti gadget kita sekalipun ini juga bisa melukai orang lain dan membahayakan kita. Nah, tentu juga sudah ada rambu-rambunya, dan yang tidak kalah penting tentu bahwa semua kita harus menjaga, merumat kebangsaan dan kebinekaan kita. Ya, bahwa ada kasus yang lalu yang menyangkut Pak Basuki, itu kasus hukum. Tentu saja ini kalau ada yang kurang, yang tidak memuaskan pihak lain, tentu yang di-challenge adalah bentuk putusannya. Ya.
apakah dengan eksaminasi ya dari kelompok-kelompok intelektual, hukum, aktivis, bisa juga Pak Ahok sendiri sudah menggunakan haknya untuk banding, kasasi dan sebagainya. Dan yang lebih penting tentu jangan kemudian undang-undangnya kemudian dirubah. Undang-undangnya dirubah karena satu kasus ini kan menurut saya tidak relevan. Kalau misalnya Tidak satu kasus. jadi 97 kasus, Pak. Dan ini tuntutan lama maksud kami. Sebelum ada kasus Pak Ahok sekalipun, itu sudah kita desakan, kita ya, tuntut. artinya harus dieksaminasi dulu putusan ini. Apakah memang benar karena undang-undangnya? Apakah memang produk putusannya sendiri yang harus kita uji lewat banding? Kan bisa diperkuat nanti. Nah, dari sinilah simpulnya kemudian tadi hikmah yang selanjutnya, mari setelah ini kita move on lah. Yang di kelompoknya Pak Ahok ya jangan lagi membuat tindakan-tindakan seolah-olah tidak mempercayai lagi aparatur hukum kita, tidak percaya dengan polisi, tidak percaya dengan jaksa, tidak percaya dengan hakim. Nah, kalau sudah seperti ini negara mau runtuh. Nah, saya pikir tadi kita harus memberikan kepercayaan pasca putusan ini, mari kita bersama-sama tadi, saya setuju. Bagaimana merumat kembali ya dengan dialog nasional yang disuarakan oleh pimpinan kami dari MUI yaitu Kiai Ma'ruf Amin, agar bangsa ini semua nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang tercecer, dan tidak merasa terabaikan. Semua jadi satu, yang minoritas yang sayang dengan yang mayoritas mengayomi yang minoritas. Saya kira ini nggak ada masalah, karena kita sudah final, ya sebagai kami dari Nahdlatul Ulama misalnya, ya sebagai kader, sudah final untuk memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1939 ketika Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin. Jadi nggak ada lagi problem sebenarnya. Minoritas mayoritas nggak ada lagi. Pak Pigai, closing statement silakan. Ya, kalau closing statement saya, bangsa kita kan multi minoritas ya. Multi minoritas tidak dalam konteks keseluruhan, tapi contoh di Jawa Barat ya, yang selain Muslim minoritas. Muslim juga minoritas di Bali, di Papua, di Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Karena bangsa kita itu bangsa multi minoritas, perlu ada integrasi sosial. Integrasi sosial dalam konteks dari sisi agama, suku, golongan, dan lain sebagainya. Peristiwa yang terjadi terkait dengan proses hukum terhadap Pak Ahok itu adalah kita harus menempatkan sebagai sebuah peristiwa proses hukum. Jadi bukan sebuah proses politik yang mampu melakukan merobek atau lakukan fragmentasi sosial antar satu dengan yang lain. Menurut saya hukuman terhadap Ahok itu sudah menjadi sebuah catatan penting, pelajaran bagi kita semua, supaya di masa yang akan datang persoalan yang menyangkut tentang dogma, hal-hal yang menyangkut tentang forum internum sebuah agama, kita tidak boleh masuk. Kita tetap menghormati, orang lain, dan orang lain juga kita berharap saling menghormati ya, Bang Pigai. Jadi antara satu dengan yang lain saling kita hormati. Yang penting adalah Indonesia punya 3 instrumen. Tadi Pak Ismail mengatakan bahwa ada diplomasi punya 3 instrumen diplomasi, yaitu toleransi, berhasil memberantas terorisme, dan negara demokrasi dengan penganut Islam terbesar di dunia. Tidak ada lagi mayoritas versus minoritas. Kita semua harus. Saya setuju itu. Iya, kita semua harus berangkulan karena kita harus menjaga persatuan. Karena itu sudah selesai 1928. Jadi ketika kita membela misalnya ya dalam konteks perdebatan ini seperti membela Pak Basuki karena dia adalah anggota bangsa. Jadi minoritas mayoritas itu semestinya tidak lagi relevan didiskusikan. Tidak ada lagi mayoritas versus minoritas. Yang terjadi, masyarakat Indonesia harus berangkulan dan menjaga persatuan, menjaga persatuan hukum di atas perbedaan yang ada di negara kita. Saya Anissa Dasuki, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.